Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki bersama-sama kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, Rabu 17 Maret 2021. Kita bersama-sama akan memasuki kebaktian rumah tangga ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengungkapkan votum dan salam seperti demikian. Kebaktian rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yeliwel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara. Selamat malam, Tuhan beserta. Kita mengangkat pujian pembukaan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama dan yang kedua, kami puji dengan riang. Saya persilahkan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita buka. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak sidang jemaat Tuhan kita bersatu hati dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari ini kami telah menerima pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami terus dalam kehidupan kami, baik pimpinan secara pribadi, keluarga, bahkan juga dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, bahkan juga ya Tuhan dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Senantiasa Tuhan yang menuntun dan memimpin kami, sehingga ya Tuhan kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan dan berkat Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu, firman Tuhan yang adalah terang bagi setiap langkah kami dan jalan kehidupan kami.
Karena itu ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, sebelum kami membuka, bahkan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah ya Tuhan kami menanti-nantikan kemurahan-Mu. Tuhan melayakan dan menyucikan kami. Bahkan Tuhan juga yang menuntun kami dengan tuntunan Roh Kudus, supaya kami dimampukan dapat membaca, mendengar, bahkan juga ya Tuhan mampukan kami untuk dapat mengalami, bahkan juga mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Berkati ya Tuhan dan pimpin seluruh jemaat Tuhan. Demikian juga kiranya Engkau berkati dan pimpin hamba-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat menyambut firman Tuhan dengan penuh kesukaan. Ya Tuhan, terima kasih, berfirman-Lah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber keselamatan dan penebus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan Alkitab kita, Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberi judul terhadap bahan bacaan kita, semuanya adalah kasih karunia. Saya bacakan bagi sidang jemaat sekalian dari ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, firman Tuhan, dan memelihara dalam kehidupannya. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kita mengenal beberapa paham dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat saat ini. Misalnya kita pernah mendengar barangkali Bapak Ibu Saudara paham atau pandangan yang disebut dengan paham individualisme. Paham ini adalah paham yang mengedepankan
satu pandangan tentang diri sendiri. Jadi faham individualisme ini adalah satu faham yang sangat mengedepankan individu, sehingga mereka sangat menolak apa yang disebut dengan kolektivisme, ya, paham-paham kolektif. Faham individualisme ini adalah faham yang sangat mementingkan diri sendiri, atau yang seringkali dalam bahasa anak-anak muda disebut, ya pokoknya saya kamu lah gitu ya. Jadi sikap individualisme adalah sikap masa bodoh dengan orang lain. Yang penting adalah kesenanganku, yang penting adalah kesukaanku, dan seterusnya. Itu faham individualisme, Bapak Ibu Saudara. Nah, di satu sisi memang faham individualisme atau faham ini tentu tidak seluruhnya negatif, tidak seluruhnya jelek, karena manusia adalah makhluk individu di satu sisi. Tapi juga tidak boleh dilupakan bahwa manusia pun juga adalah makhluk kolektif. Manusia adalah makhluk bersama. Kita saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa ada satu faham individualisme, di mana faham ini adalah satu faham yang sangat mengedepankan kepentingan personal, kepentingan pribadi. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mendengar faham apa yang seringkali dikatakan orang dengan faham yang berpusat pada materi atau materialisme. Nah, faham ini adalah faham yang sangat mengagung-agungkan materi, sehingga semua indikator pengukuran itu dasarnya adalah materi. Jadi faham ini adalah faham yang sangat berpatokan pada kebendaan, ya, berpatokan pada kebendaan, sehingga seringkali apa yang dilakukan oleh seseorang itu hanya mengejar materi, hanya mengejar kekayaan, dan seterusnya. Ini faham materi. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita juga pernah mendengar faham yang seringkali orang mengungkapkan dengan manusia hedon atau hedonisme. Nah, faham ini adalah faham di mana orang hanya mengejar kesenangan. Pokoknya segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk mengejar kesenangannya. Bahkan orang yang ada tinggal di Jakarta untuk makan bubur ayam aja mesti pergi ke Bandung gitu. Mesti pergi ke Bandung karena di Bandung ada misalnya bubur ayam yang paling dia suka. Dia pergi ke Bandung gitu ya, hanya untuk sekedar mengejar bubur ayam misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan di awal dari perenungan kita. Ada faham individualisme, ada faham materialisme, ada faham individualisme, hedonisme, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan kita selaku gereja Tuhan? Bagaimana dengan kita selaku pengikut Kristus, saudara? Nah, lewat firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata kita ingin belajar bahwa hidup itu adalah bukan sekedar individualisme. Hidup itu tidak sekedar pengejaran materi. Hidup itu tidak sekedar pengejaran kesenangan belaka. Tetapi hidup ternyata adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah kasih karunia. Itu yang mau disaksikan oleh pembacaan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 2. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 diberi judul perikopnya, semuanya adalah kasih karunia. Hidup tidak sekedar mengejar kebanggaan individu, hidup tidak sekedar mengejar kesenangan, hidup tidak sekedar mengejar materi, tapi hidup adalah kasih karunia Allah. Hidup adalah kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca perhatikan dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau kita membacanya di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga,
kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung, kami juga semua terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3, ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus melukiskan situasi dan cara hidup anggota jemaat yang berasal dari bangsa-bangsa non-Yahudi, atau yang sering disebut sebagai bangsa kafir pada waktu itu. Ketika mereka hidup sebelum bertobat kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di ayat yang pertama diungkapkan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana Rasul Paulus hendak mensinkronkan jemaat-jemaat yang berasal dari non-Yahudi atau orang-orang kafir adalah mereka digambarkan disinkronkan seperti Efesus. Disinkronkan seperti Efesus. Karena Efesus, Bapak Ibu Saudara, digambarkan misalnya oleh para arkeolog adalah kota keempat terbesar di kerajaan Roma ketika itu. Dan kota Efesus menjadi kota pusat perdagangan. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, di Efesuslah itu terjadi paham materialisme yang begitu merajalela, paham hedonisme yang begitu merajalela, bahkan juga paham yang berbau isme yang merajalela ketika itu. Bahkan kota Efesus dikenal dengan masyarakatnya yang menyembah dewa Artemis, yaitu Dewi Yunani, dan juga Dewi Diana atau Dewi Romawi. Di sana ada pelacuran yang disahkan sebagai pelacuran kudus ketika itu. Ada ritual-ritual pelacuran yang dianggap sebagai ritual kudus ketika itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama ini Paulus menggambarkan kondisi umat bahkan dengan kota Efesus ketika itu. Dengan kota Efesus ketika itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus pun mengingatkan kepada pembacanya bahwa kami pun dulu seperti itu, kata Paulus. Kami pun dulu seperti itu. Kami pun dulu seperti orang-orang yang memberontak kepada Allah. Kami pun ketika dulu seperti orang-orang yang mati. Nah, pengertian mati di sini bukan dalam arti mati fisik. Pengertian mati di sini adalah putusnya relasi, putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Jadi kematian digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai terputusnya relasi, terputusnya hubungan, terputusnya komunikasi antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia. Itulah Bapak Ibu Saudara yang digambarkan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, bahwa ada kondisi di mana manusia itu bagaikan seorang yang tercebur ke dalam lumpur hidup. Orang yang tercebur ke dalam lumpur hidup, ya, ketika dia bergerak bukan dia makin terangkat, tapi justru dia makin tenggelam. Ketika dia terus bergerak maka dia akan makin tenggelam, saudara. Dan tak ada pertolongan dan tak ada kemampuan dirinya untuk menolong dirinya sendiri. Itulah keadaan manusia yang digambarkan oleh Rasul Paulus di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita semua digambarkan sebagai orang-orang yang berdosa, yang tanpa daya dan tanpa kekuatan untuk keluar dari kondisi itu. Sehingga
manusia yang berdosa itu butuh tangan yang ajaib. Tangan yang ajaib yang mengangkat seseorang untuk keluar dari lumpur dosa itu, lumpur hidup yang bisa menenggelamkannya itu. Nah, itulah yang diungkapkan Bapak Ibu Saudara di ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Sekali lagi, ini hampir sama dengan khotbah Minggu tanggal 14 gitu ya, Maret, 3 hari yang lalu. Ya. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Jadi kalau kita selamat Bapak Ibu Saudara, itu seperti orang yang sedang terjebak dalam lumpur hidup. Ketika dia makin bergerak dengan usahanya sendiri, maka dia akan makin tenggelam. Dia butuh apa yang disebut dengan tangan ajaib yang mengangkat dia dari lumpur itu. Itulah yang mau digambarkan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara dalam bacaan kita pada malam hari ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih karunia yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Dia, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini semakin memperkokoh kita, semakin menguatkan kita pada satu keyakinan bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditolong. Kita orang-orang yang sudah ditolong. Seperti umat Israel yang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ketika diperhadapkan dengan kesulitan ular-ular tedung yang siap untuk mematoknya. Lalu Tuhan mendatangkan pertolongan lewat Musa untuk membuat yang namanya ular tembaga yang ditaruh di atas tiang. Ketika umat yang terpatok ular tedung itu menatap ular tembaga itu, maka mereka dipulihkan. Itulah Yesus sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara mengajak kepada kita untuk memiliki keyakinan akan pembaharuan hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga betul bahwa semuanya hanya oleh karena kasih karunia-Nya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, panggilan kita adalah bagaimana sebagai orang-orang yang sudah diangkat oleh tangan yang ajaib dari lumpur dosa itu, Bapak Saudara. Maka panggilan kita untuk merespon apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sebagaimana yang dinyatakan di ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah. Kita ini bukan buatan yang lain, kita adalah buatan Allah. Karena kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita melakukan pekerjaan yang baik. Itulah panggilan kita yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang mensyukuri kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, sekaligus mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita. Amin.
Kita angkat pujian responsoris dari nyanyian KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita diberi kesempatan untuk mewujudkan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan, dan firman Tuhan yang melandasi persembahan kita diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan diiringi dengan menyanyikan PKJ 403. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Allah di dalam Kristus Yesus, penebus juru selamat kami yang mewujud nyatakan keselamatan dalam kasih karunia oleh iman percaya kami, dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh, yang telah memungkinkan kami untuk tetap terus percaya dan berpengharapan kepadamu di dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan sekalipun. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan pada malam hari ini dalam kesempatan ibadah kebaktian rumah tangga ini. Ya Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan kami, supaya itu menjadi layak dalam rangka mendukung dan menopang pekerjaan penata layanan di tengah-tengah gereja Tuhan, khususnya melalui Gereja Kristen Pasundan Jemaat Yeruel Cibubur. Terima kasih Bapa untuk setiap tangan-tangan, setiap pribadi, setiap hati yang sudah mempersembahkan berupa materi ini
kepadamu ya Bapa. Biarlah ini menjadi bentuk satu ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan. Dan kami yakin ya Bapa, berkat Tuhan tidak akan pernah berkurang dalam kehidupan kami. Engkau akan senantiasa mencukupkan kami dengan segala berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami bersekutu, kami bersatu hati. Kami ingin menyerahkan, mengingat ya Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh oleh karena sakit dan derita yang dialami. Ya Tuhan, kami bawa dalam doa kami. Biarlah ya Bapa Engkau yang melawat mereka yang sakit dengan lawatan yang dari Tuhan. Berkati mereka dengan pengharapan dan iman, serta keberserahan hanya kepadamu ya Bapa. Bahkan kiranya Tuhan Yesus sendiri, tabib di atas segala tabib, yang memberkati setiap obat yang dimakan diminum, bahkan juga berbagai-bagai upaya medis yang dilakukan untuk Tuhan pakai menjadi alat dan sarana pemulihan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama dalam syafaat ini bagi setiap pergumulan yang tengah dialami oleh jemaat Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang menopang kami semua. Bahkan pada saatnya ya Tuhan, dalam anugerah dan kemurahan-Mu, segala pergumulan yang ada boleh Tuhan nyatakan bagi kami jalan keluar. Sehingga ya Bapa, bersama dengan Tuhan kami diberikan kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi para orang tua kami yang lanjut usia. Ya Tuhan, di tengah-tengah segala keterbatasan fisiknya, biarlah ya Tuhan Engkau yang tetap mengobarkan semangat iman dan pengharapan kepada para orang tua kami. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang menjagai orang tua kami, Engkau yang melindungi mereka hanya dengan tangan kasih kuasa-Mu. Berkati ya Tuhan para orang tua kami dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, baik berkat makanan, minuman, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat iman dan percaya pengharapan yang berasal dari Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami bagi para orang tua kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang mungkin berulang tahun ya Bapa, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah ya Tuhan kami mengimani Engkau yang sudah menuntun setiap langkah kehidupan kami yang sudah kami lalui. Tangan Tuhan jugalah kiranya yang menuntun mereka dalam setiap langkah kehidupan ke depan dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan Bapa di dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan GKP Yeruel Cibubur. Berkati ya Tuhan kiranya kami sekalian, para fungsionaris gereja Tuhan, baik majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi, baik kategorial, non-kategorial, pengurus sektor, Tuhan berkati semua agar melalui penata layanan yang kami lakukan, sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam naungan kasih-Mu. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami dengan segala hikmat yang datang dari Tuhan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang damai, adil dan sejahtera. Tuhan terima kasih untuk ibadah kami. Jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah ya Tuhan kasih dan perlindungan penyertaan Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kami, bahkan pada malam hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh pokok doa syafaat kami yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dan kami dasarkan dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami, dan Tuhan Yesus yang mengajar kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup KJ 422, Yesus berpesan. Mari kita merendahkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.